Salam alaika salawatullah alaika. Bacaan kita pada malam yang berbahagia indah dalam hal sholat berjamaah indah, tentu kita juga harus mengetahui siapakah yang boleh kita imamkan, atau kita harus juga mengetahui beberapa hal tentang yaitu kaedah-kaedah di dalam sholat berjamaah antara mengimamkan seorang imam. Jadi lot tiga jenis, tiga macam yang tidak boleh kita imamkan dia. Alladzi ma tasihus salatu khalfahu, yang tidak sah kita imamkan dia, yang tidak sah kita sembahyang di belakangnya. Oda kita sah menjadi makmumna, oda sah kita ikut ia menjadi imam ta. Dalilot tiga matasihu salatu khalfal al-khas, yaitu pertama tidak sah, tidak boleh, tidak sah salat, yaitu kita mengimamkan khalfal al-khas, khalfal al-sah, maaf, yaitu di belakang al-sah. Al-sah ini adalah orang yang tidak bisa menyebut ra, r, tanglut begitu, r, nina, nina. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa menyebutkan ra, r, maka jangan dia diimamkan. Udah sah kita imamkan, tidak sah seorang makmum mengimamkan orang yang tidak bisa menyebut ra, r. Lalu kita simak begini, ya memang enggo takdihna tidak bisa menyebut ra. Artinya orang seperti ini tetap yaitu menerima, dan dia hanya bisa menjadi makmum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia barangkali seorang alim, seorang ustadz. Kemudian termasuk al-sah ini adalah orang yang mengganti huruf. Zal dibacanya zoi, alazinina, yaitu mengganti huruf, mengeluarkan huruf tidak dari tempatnya, tukahna huruf. Alladzi, atau h kecil dibuat menjadi h besar. Alhamdulillahi, mengganti huruf. Alhamdulillah. Jadi tidak boleh, tidak sah kita mengimamkan orang yang seperti ini, tidak bisa menyebutkan ra, juga mengganti huruf, mengeluarkan huruf dari tidak tempatnya. Lalu kita simak bagi ibu-ibu, orang bisa menyebut ra, lot.
Ini jenis yang pertama, kita perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak. Jenis yang tidak boleh kita sholat di belakangnya, artinya tidak boleh sholat di belakangnya, kita tidak sah mengimamkan jenis yang pertama ini, al-sah, yaitu orang yang tidak bisa menyebut ra, kemudian mengeluarkan huruf tidak dari tempatnya. Alladzina dibuat alazina, zal diganti dengan zoi, sin diganti dengan shen atau sod, siratal mengganti huruf, itu akan bergantinya huruf akan mengibatkan bergantinya makna, bergantinya arti. Ini pertama ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Ya, ketika dalam sholat ternyata kita tidak mengetahui imam ini cacat, tahu-tahu begitu dalam sholat kita bege, ternyata dia cacat al-sah, kita mufarraqah, keluar dari jamaah, keluar. Walaupun kita tetap di saf itu, tidak usah bergeser, kita tetap di situ, namun kita tidak ikut berjamaah, niatkan kita mufarraqah, bercerai dari imam, berpisah dari imam. Kemudian ibu bapak yang berbahagia, perhatikan toleh, di dalam hal berjamaah perlu kita perhatikan, tidak boleh kita berimam wal makmum, kita berimam kepada makmum. Paham ke ibu? Kita berimam kepada makmum dalam satu salat jamaah. Belakangan ternyata ada di antara makmum ini gurunya, ustadzna, puasa natena mengikut ustadz nandai ketimbang imam asli. Berada ke imam kan katanya tidak sah, tidak sah kita berimamkan kepada seorang makmum. Ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak, engkat ya sembahyang jamaah, ternyata di sembahyang jamaah ini ada seorang makmum puasa dengan tena makmum idindai, tapi terlambat panainya, nggak usah ngalut imam asli. Ini no imam kena, tidak sah mengimamkan, berimam kepada seorang makmum. Berbeda kalau nanti sembahyang jamaah sudah selesai, nggak selesai, ternyata ada masbuk yang ketinggalan rakaat imam assalamualaikum. Tentu masbuk ndai menyempurnakan kekurangan rakaat nahoh kita ikut. Mau bagi boleh mau. Yang tidak boleh dai, kita mengimamkan kepada seorang makmum. Ini jenis yang kedua yang harus kita perhatikan. Jangan kita mengimamkan pertama tadi kepada al-sah, yang kedua wal makmum kepada makmum. Jenis nomor 3, ibu dan bapak yang berbahagia, tidak boleh kita imamkan wal muhdis,
orang yang kita ketahui keadaan berhadas, hadas kecil atau hadas besar. Kita betul ia dalam kondisi berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Tahu-tahu masuk ke masjid dia tidak beruduk, ya betul lah ya dai. Pegemah kami dai terangin aku bagian dai, ia ngosi terangin dai. Orang no kira ya menjawe, lupa ya menjawe. Kita ketahui, berbeda dengan tidak kita ketahui. Tidak boleh berimam atau mengimamkan kepada orang yang muhdis dalam keadaan berhadas, baik hadasnya hadas kecil apalagi hadas besar. Ini jenis-jenis orang yang tidak boleh kita berimam kepadanya. Kemudian jenis berikutnya kita tidak boleh berimam kepadanya. Wa man ala badanihi aw saubihi najasah. Kita tidak boleh berimam kepada orang yang kita ketahui di badannya atau di kainnya ada najasah, ada najis. Kita betul di badannya atau di olisna, di kainnya ada najis, maka kita tidak sah mengimamkan kepada orang yang di badannya atau di kainnya. Kita idah baju nadai kepekan kena tecak-cakan, atau kita idah kepekan nehena lucakna lut taimanu ora betuh na, kepekan nehena lucakna lut kotoran lembu ora betuh na. Kita idah, maka orang yang seperti ini tidak sah kita imamkan. Kenapa demikian? Karena salatnya jelas-jelas tidak sah. Maka tidak mungkin kita mengimamkan seseorang yang seseorang itu sembahyangnya sendiri tidak sah. Paham Ibu? Yaitu waman ala badanihi au saubihi najasah. Tidak sah kita mengimamkan kepada seseorang yang ada, yang kita ketahui di badannya atau di kainnya, sarung, baju, tehkung, kita lihat ada najis, maka tidak sah kita mengimamkan dia. Bahkan nanti sesudah dia selesai salat, kita selesai salat, kita yang melihat badannya, kita yang melihat pakaiannya ada najis, berkewajiban memberitahu kepada orang tersebut karena dia tidak tahu. Sama dengan orang yang hendak salat, ialah kau sembahyang, gue siap menjawe, lah kau masuk di masjid, ternyata dia tidak mengetahui bahwa di sarungnya, di bajunya ada najis, atau sarungnya koyak, terlihat auratnya, maka kita wajib untuk memberitahukannya. Saudara, polan, sarung Anda ada najis, sarung Anda robek. Kita wajib memberitahu. Kenapa? Karena kita melihat, karena kita idah. Cukup sekali kita beritahu. Masalah diindahkan atau oda terserah. Yang penting kita sudah memberitahu.
Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, jenis orang yang tidak boleh kita ikut dia menjadi imam, wa faqidil ma' wa turab, yaitu orang yang tidak mendapatkan air atau tanah. Nah, dia memang mengetahui bahwa syarat sebelum salat itu bersuci dengan air. Kalau tidak ada air, tayamam. Sementara orang ini faqidil ma' wat turab, tidak mendapatkan air dan tanah. Tabekude carana tadi ke posisinen, sehingga dia tidak mendapatkan air dan tanah. Karena alat bersuci ini kalau wudhu dengan air, lebih tulai itu 7 jenis air yang sah kita wudhukan. Air langit atau air hujan, air laut, belipi asin sah kita wudhukan. Air sungai, air mata air, air salju. Jadi ada 7 jenis air yang sah, yang boleh kita pakai untuk bersuci. Kalaupun kita tidak menemukan air, kita bertayamum. Tapi dengan catatan banyak persyaratannya. Mencari air sebelum masuk waktu kita cari, ternyata tidak ketemu, atau lae. Tapi air ini kalau kita pakai untuk berwudu, maka ada hewan yang mati, kelaparan, membutuhkan, kehausan, membutuhkan air untuk diminum, itu juga membolehkan kita bertayamam. Namun tayamam ini catatannya 1 fardu 1 tayamam. Udah begitu wudu. Kalau wudu selagi kita belum batal, silahkan beberapa fardu. Kita wudu subuh sampai zuhur belum batal, silahkan sholat zuhur. Sampai asar belum batal, silahkan sholat asar. Tapi kalau tayamam, 1 tayamam cuma sah 1 fardu. Subuh bertayamam, walaupun dia belum batal, begitu nanti masuk waktu zuhur, dia juga wajib lagi bertayamam. Nah, kemudian orang yang tidak mendapatkan kedua jenis yang mensucikan ini, faqidil ma' wa turab, yaitu orang yang tidak mendapatkan pakit dia daripada air dan tanah, maka orang seperti ini jangan diikut menjadi imam. Dari mana, bagaimana kita mengikut dia sementara dia tidak suci? Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, kita perhatikan dalam berimam berjamaah, wala yusalli rajuli khalfal mar'ati awil khunsa. Tidak sah seorang laki-laki sholat di belakang ataupun menjadi makmum khalfal mar'ati awil khunsa, di belakang perempuan atau khunsa. Laki-laki diimamkannya perempuan, tidak sah. Laki-laki diimamkannya khunsa, tidak sah.
Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, juga perlu kita pahami bahwa khunsa itu berbeda dengan zaman begenden. Zaman begenden beristilahna bencong. Itu bukan khunsa. Khunsa itu adalah orang yang punya jenis kelamin ganda, kelaminnya dua. Itulah yang disebut dengan khunsa. Nah, adapun wadam atau bencong itu kelaminnya bukan dua. Bahkan wadam atau bencong itu adalah laki-laki. Doli. Nah, artinya apa? Kalau laki-laki boleh berimamkan kepada bencong, boleh. Bencong itu laki-laki. Kebetulan ya gaya anak kecil bencong, tapi sholatnya nggak tinggal, pasih dia, cuman sayang, melambai, bencong. Nah, jadi bencong itu dalam agama tidak ada. Yang ada adalah khunsa. Khunsa itu adalah orang yang punya jenis kelamin ganda, lot dua. Biasanya orang yang seperti ini dibawa untuk operasi setelah nyata mana jenis kelamin yang lebih berfungsi, maka satu akan dihilangkan. Kalau lebih berfungsi jenis kelamin laki-lakinya, maka dihilangkan oleh dokter jenis kelamin perempuan. Nah, inilah jenis-jenis macam-macam orang-orang yang kita tidak boleh sholat di belakangnya. Kita tidak boleh berimam kepada orang-orang yang seperti Salam alaika